Taufik Aziz. Usus buntu sendiri itu penyebabnya adalah tidak ada hubungan dengan aktivitas. Jadi secara definisi hernia itu adalah Saya Dr. Taufik Aziz, spesialis bedah di YouTube channel Edukasi Kesehatan. Sunat itu apa sih? Oke, sirkumsisi atau sunat adalah suatu tindakan medis di mana membuang atau eksisi dari kulit perikutium pada alat kelamin pria atau perikutium pada penis ya, sehingga diharapkan terjadi hal yang higienitas dan kebersihannya terjaga. Jadi hanya membuang kulit depan di alat kelamin laki-laki. Kalau di dalam istilah awam adalah kulit kulup ya, kulup. Nah itu dia. Itu aja yang dibuang, tidak lebih. Oke, berarti gambaran awalnya sunat atau sirkumsisi itu adalah pembuangan kulit yang berlebih ya dok ya. Oke, kapan sih dok ini kita harus menyarankan anak harus disunat atau harus disirkumsisi? Ya, sebenarnya bukan kulit yang berlebih ya. Jadi secara anatomi memang sejak lahir laki-laki itu memang ada prepusium di anatomi organ genital eksternal laki-laki kan ada penis, ada glans penis, kemudian ada prepusium ya. Jadi prepusium adalah kulit kulup yang menutupi glans dari alat kelamin pria. Nah, itu mungkin jadi semuanya pasti ada prepusiumnya. Oke, masalah waktu ya, secara literatur memang kita tidak ditemukan golden standard kapan umur berapa terbaik dilakukan tindakan sirkumsisi ini. Tetapi umumnya kita akan melakukan tindakan sirkumsisi ini pada usia-usia sekolah dasar ya, paling umum ya, antara umur 7 sampai dengan umur 12 tahun. Secara umum ya, memang secara standar kapan waktu terbaik memang kita tidak bisa pastikan, tapi umumnya adalah antara umur 7 sampai dengan 12 tahun. Pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya terjadi kelainan fimosis misalnya, jadi penyempitan dari prepusium kulit penis atau organ laki-laki, kita bisa lakukan sirkumsisi sedini mungkin, tidak harus menunggu usia tadi ya, mungkin usia 2 tahun, tetapi ada kelainan fimosis misalnya, di mana kuncup atau lubang dari prepusium itu menyempit sehingga terjadi kesulitan saat dia buang air kecil, sehingga akan menyebabkan terjadi infeksi yang berulang di genital eksternalnya. Kita bisa lakukan sirkumsisi pada umur tersebut. Oke, dari beberapa bacaan yang dibaca ini dok, ada yang menyebutkan neonatus atau bayi pun boleh disunat. Nah, apakah itu benar dok? Ya, memang di beberapa negara ya, di Mesir misalnya, di Indonesia pun saya pernah melakukan sirkumsisi pada neonatus ya, jadi pada bayi ya. Jadi sunat memang bisa dilakukan dari bayi sampai umur dewasa pun bisa dilakukan. Sampai umur tua juga saya sudah pernah melakukan banyak ya. Jadi sejak bayi sampai dewasa pun bisa dilakukan tindakan sirkumsisi. Oke, berarti dari bayi sampai dewasa itu bisa disirkumsisi dan idealnya di usia 7 sampai 12 tahun ya. Ya. Oke, kemudian kalau mau disirkumsisi ini di manakah tempat yang tepat nih dok? Kadang beberapa flyer itu suka ada nih tulisannya sunatan massal, gitanan massal. Nah, apakah tempat-tempat khusus atau boleh dimanapun kita melakukan tindakan sirkumsisi? Oke, tindakan sirkumsisi bisa dilakukan di mana saja ya, yang misalnya bakti sosial ya, ataupun di rumah sakit ya. Yang penting adalah prinsipnya adalah sterilitas alat, sterilitas tindakan, dan alat prasarana yang baik ya, karena jangan sampai tindakan kita yang lakukan ini
akan menyebabkan morbiditas atau misalnya infeksi ya. Nah ini salah satu resiko atau komplikasi yang harus dihindari. Jadi tindakan sirkumsisi bisa dilakukan di mana saja, maksudnya di rumah sakit, di klinik, di praktek dokter, ataupun kadang ada bakti sosial ya. Tapi prinsipnya adalah tindakan sterilitas alat dan tindakan harus standar medis. Jangan sampai terjadi komplikasi yang tidak kita inginkan. Iya. Oke. Kemudian mengenai sirkumsisi ini dok, kan kita sudah mengetahui apa itu sirkumsisi, kapan dan di mana tempatnya. Kemudian kenapa dok harus disunat atau apa pentingnya disunat? Ya. Jadi Dokter Sisil ya, jadi secara garis besar mungkin kita akan bagi beberapa indikasi ya. Yang pertama indikasi sunat adalah yang pertama indikasi sosial ya. Yang kedua indikasi medis, yang ketiga adalah indikasi secara keagamaan ya. Untuk keagamaan memang untuk yang muslim misalnya itu adalah suatu kewajiban untuk dilakukan tindakan sirkumsisi. Tetapi saat ini tindakan ini sirkumsisi tidak hanya dilakukan oleh muslim, non-muslim banyak melakukan tindakan sirkumsisi. Menurut sejarah memang suku-suku di misalnya di Aborigin ataupun di Mesir kuno itu sudah melakukan tindakan sirkumsisi ya, walaupun peradabannya sudah lama. Yang kemudian tindakan secara medis. Nah ini yang penting ya, mungkin ini yang saya garis bawahi. Sirkumsisi adalah membuang kulit prepusium di penis atau di kulit bagian depan dari glans penis ya. Di mana di sini kalau tidak dilakukan pembuangan kulit prepusium cenderung terjadi infeksi yang berulang. WHO mencatat bahwa tindakan sirkumsisi ini sangat signifikan mengurangi resiko penyakit menular seksual karena kebersihannya, kalau kulit dibuang kebersihan di sela lipatan-lipatan itu akan bersih ya. Yang kedua memang cenderung di bawah kulit prepusium itu terjadi penumpukan smegma ya. Smegma adalah kotoran yang terselip di antara kulit prepusium dan glans penis. Biasanya di daerah sulcus corona ya kalau secara anatomi. Dan smegma ini adalah sumber infeksi tidak steril ya. Kemudian dapat mencegah terjadinya kanker penis ya. Kemudian juga mengurangi angka kejadian tertular penyakit seksual ya. Salah satunya mungkin kondroma dan lain-lain ya, dan juga misalnya juga HIV ya. Jadi indikasi medis ini sangat penting memang untuk dilakukan tindakan sirkumsisi pada anak laki-laki ya. Kemudian sosial banyak sekali masyarakat di beberapa masyarakat dunia ya itu sudah banyak melakukan sirkumsisi walaupun peradabannya sudah lama ya. Misalnya di beberapa suku-suku di Meksiko, kemudian di Aborigin, kemudian di Mesir kuno pun menurut sejarah memang sudah dilakukan tindakan sirkumsisi, walaupun mungkin tekniknya beda dengan teknik yang sekarang karena kemajuan teknologi ya. Saya kira itu. Oke, mengenai indikasi medis yang tadi dokter ceritakan nih dok, memang pasti akan ada penumpukan smegma pada alat kelamin anak laki-laki ya dok, karena memang toilet trainingnya mungkin masih belum belajar dengan baik, gitu ya dok ya. Ya. Oke. Namun ada satu kejadian nggak sih dok, untuk anak kecil itu harus wajib saat itu juga dilakukan sirkumsisi. Bagaimana? Ada kejadian khusus atau yang sangat urgent sekali nggak dok? Harus dilakukan sirkumsisi. Oh iya. Oke. Biasanya akan kita lakukan urgent sirkumsisi pada keadaan
fimosis ya, dengan infeksi sekunder, infeksi saluran kemih. Fimosis adalah lubang dari perkusium itu menyempit ya, sehingga pada waktu dia buang air kecil akan kesulitan. Sehingga biasanya pada anak-anak pada saat dia buang air kecil kelihatan seperti menggelembung ya, karena air seni atau air kencingnya tidak lancar keluar karena bagian ujung atau bagian distal dari perkusium itu menyempit. Ini adalah keadaan yang menyebabkan infeksi saluran kemih yang berulang. Biasanya anak-anak akan mengeluh sulit buang air kecil, kemudian disertai dengan demam yang berulang ya. Dan ini harus dilakukan sirkumsisi. Karena makin lama kita biarkan infeksinya akan tidak teratasi. Tidak cukup hanya dengan pemberian antibiotik ya, tapi source control atau persoalan yang menyebabkan infeksi harus kita atasi. Oke, setelah kita tahu nih dok, mengenai sirkumsisi penting, indikasinya semua, tekniknya nih dok, ini banyak sekali ditanyakan oleh para ibu-ibu maupun anak yang akan mau disunat. Ini gimana nanti diguntingnya seperti apa, diambilnya seperti apa gitu dok. Mungkin Ya. boleh dijelaskan dok, tekniknya. Oke, untuk teknik sirkumsisi sendiri ya, memang kita rekomendasikan adalah secara konvensional ya. Jadi dengan cara membuang prepusium atau kulit di ujung penis, yaitu dengan cara biasanya kita akan menggunting prepusium pada jam 12 ya, kemudian kita ukur panjang pendeknya ya, karena tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek, perbandingan prepusium yang akan kita buang ya. Misalnya kita gunting di jam 12 kulitnya, kemudian kita akan menggunting melingkar, sirkum ya, melingkar ke kanan dan ke kiri. Prinsipnya sih itu ya, jadi membuang kulit prepusium di ujung penis ya. Keunggulan dari teknik sirkumsisi ini, kita bisa mengukur panjang pendeknya kulit prepusium yang akan kita buang. Kemudian yang kedua, kita mencegah terjadinya trauma yang tidak kita inginkan, misalnya trauma pada glans atau kepala dari penis ya. Karena pada fimosis ataupun pada keadaan-keadaan yang kita lakukan sirkumsisi ya, terjadi perlengketan antara kulit prepusium dengan glans ya, sering tuh. Jadi kita harus pisahkan dulu ya dengan lembut ya, antara kulit mukosa dengan glans kita pisahkan ya. Perlengketan cenderung memang terjadi perlengketan. Dan kalaupun ada smegma misalnya, kita bersihkan dulu, baru kita lakukan tindakan sirkumsisi. Ada teknik lain yaitu guillotine ya, jadi langsung klem, langsung potong. Tapi kelemahannya kita tidak bisa mengukur panjang pendeknya, dan juga risiko terjadi trauma terhadap glans juga bisa. Ini tergantung dependent on operator ya, jadi memang tergantung keahlian daripada operator. Saya sering memang melakukan rekonstruksi ataupun resirkumsisi ya, jadi pada keadaan-keadaan yang mungkin anak gemuk ya, penisnya mikropenis kecil ya, kemudian terjadi perlengketan yang hebat pada fimosis ya, sering kulit ujung prepusium itu masih panjang sehingga perlu dilakukan sirkumsisi ulang. Nah ini yang harus kita kita hindari ya. Ada juga teknik yang pakai klem ya, prinsipnya adalah untuk membuat jaringan nekrotik sehingga dia akan lepas sendiri. Tapi apapun itu, teknik-teknik yang dilakukan prinsipnya adalah membuang kulit prepusium, itu saja, dengan mempreservasi, melindungi glans secara sebaik mungkin. Oke. Gitu, dok. Nah, tindakan membuang kulit ini apakah sakit dok? Ini anak Ya, kalau kecil tidak- biasa sangat takut ya. ya dok, karena ini pasti Ya. sakit, nggak mau gitu ya dok. Ya, tentunya dengan teknik pembiusan ya,
Kita bisa dengan dua cara, yaitu dengan teknik bius lokal atau juga dengan narkosa umum. Ya. Bius lokal adalah dengan memberikan blok anestesi lokal di pangkal penis ya, untuk supaya terjadi baal di preposium sehingga tidak ada nyeri. Kemudian yang kedua adalah teknik pembiusan dengan narkosa umum ya, yaitu dengan pasien ditidurkan seperti prinsip pembiusan secara total ya. Dan ini biasanya yang lebih nyaman, jadi biasanya anak-anak tidak terlalu traumatik ya dengan keadaan-keadaan yang biasanya dengan bius lokal anak-anak kurang kooperatif, kadang ketakutan, terjadi trauma ya. Memang sih direkomendasikan dengan narkosa umum memang. Dengan persiapan-persiapan yang baik ya. Oke. Nah, kemudian nih dok, setelah dilakukan sirkumsisi tadi, setelah ada anestesinya, ini perawatannya nanti setelahnya itu gimana tuh dok? Mungkin mereka para ibu juga agak takut ya dok, agak worry untuk memegang atau untuk membersihkan luka, karena anaknya pasti akan terasa nyeri gitu dok. Sedangkan di biusnya ini kan pasti sudah selesai, reaksi biusnya sudah hilang. Oke, gimana dok? Pasca operasi kita akan memberikan analgetik ya, atau obat penghilang rasa sakit. Jadi diharapkan setelah blok anestesi ataupun dengan pembiusan umum selesai, kita cover painkiller dengan obat-obatan analgetik, yaitu obat penghilang rasa nyeri ya. Jadi jangan takut-takut ya. Untuk membersihkan luka tidak perlu rumit memang ya. Nanti pasien akan kontrol 1 minggu sekali ke dokter untuk evaluasi lukanya. Saya sarankan memang hanya melakukan pembersihan ataupun bersih dengan tisu basah ya, di daerah ostium ureter externum atau di lubang kencing penisnya, itu aja di glans dibersihkan aja ya. Untuk lukanya tidak perlu, karena kita hindari, yang penting kita hindari basah ataupun terkontaminasi dengan air kencing ya. Itu aja ya. Untuk lukanya nanti setelah pasien pulang kita akan kontrol 1 minggu. Jadi tidak terlalu rumit untuk perawatan. Yang penting dijaga kebersihan, dijaga jangan sampai basah, dijaga jangan sampai terkontaminasi dengan air kencing. Nah, nanti pasien akan kontrol, kita evaluasi lukanya. Karena nanti kesalahan di dalam perawatan luka akan menyebabkan mungkin alat-alat tidak steril, malah terjadi infeksi. Biar nanti dokter ataupun tim medis yang akan mengevaluasi luka pasca operasi. Oke. Kemudian kalau dia tidak boleh basah dan harus tetap kering, berarti apakah anak ini harus nggak boleh mandi dok? Iya, untuk sementara iya, harus dihindari ya. Mungkin bisa dilap aja. Oke. 1 minggu nggak lama. 1 minggu ya dok, wah cukup lama juga ya dok. Ya. Oke, tapi kan nanti tetap kontrol ya dok ya, ke dokternya ya. Betul. Dilihat. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, bagaimana kalau tidak disunat dok, bahaya atau tidak ya? Iya, beresiko tadi ya. Jadi satu, kebersihannya akan terganggu ya, karena itu di bawah mukosa preposium itu banyak kotoran ya. Pada saat kita buang air kecil, kencing ya, jadi air urin itu biasanya akan tertinggal sebagian ya di lipatan-lipatan antara mukosa preposium dengan glans ya. Jadi akan mengganggu higienitas dari organ genital. Yang kedua, resiko tadi ya, infeksi saluran kemih, kemudian risiko terjadi saat dewasa nanti mungkin ya mengurangi resiko PMS, ada penyakit menular seksual dan sebagainya. Memang direkomendasikan lebih baik di sirkumsisi. Oke. Kemudian
kalau setelah selesai disirkumsisi, sudah dibersihkan dengan rutin, minum obat, dan menghindari basah, ini boleh nggak sih dok? Langsung pakai celana. Nah ini banyak pertanyaan juga nih dok dari para ibu-ibu. Oh Boleh boleh, boleh. nggak nih langsung pakai celana? Boleh, biasanya saya setelah dilakukan tindakan sirkumsisi tidak perlu pakai balutan ya, karena apa namanya, karena nanti kalau dibalut dengan kasar pada saat dia ganti perban akan kesakitan, akan tidak nyaman ya. Jadi anak-anak menjadi rewel, takut, karena pada waktu ganti perban itu nggak nyaman ya, ada yang takut ya. Biasanya saya biasanya tidak melakukan, tidak memberi apa namanya tutup dengan kasar, terbuka saja. Yang penting yakin tidak ada bleeding dan apa namanya penjahitannya cukup baik, insya Allah aman. Dan bisa langsung pakai celana. Ada celana sunat ya. Oh ada khusus ya dok? Ada celana sunat. Karena gini ya, setelah disirkumsisi itu glansnya kan terbuka ya. Biasanya yang tadinya tertutup oleh prepusium, setelah disunat kan glansnya terbuka. Ya. Jadi sensibilitasnya akan naik tuh. Biasanya dia merasa tersentuh dengan kain juga geli ya. Biasanya kita berikan celana sunat ya, khusus. Oh celana dalamnya khusus gitu ya? Oke. Iya. Nah, kalau dengan menggunakan celana dalam yang khusus seperti itu, dok, boleh nggak sih, dok, kita tambahkan dengan salep khusus nih, dok, untuk mempercepat perawatan lukanya? Tidak perlu ya. Jadi sebenarnya pasca operasi pun sudah cukup sekali ya. Jadi pada saat kita lakukan pasca sirkumsisi, kita sudah memberikan salep cukup tipis saja di daerah sambungan antara penjahitan mukosa dan kulit ya. Jadi setelah di rumah tidak perlu diberikan salep lagi, karena kekurangannya adalah nanti makin membentuk krusta atau biasanya membuat suatu di bekas lukanya itu menjadi tebal ya, jadi malah cenderung lembab ya. Jadi cukup aja sekali salep pada saat segera setelah melakukan tindakan sirkumsisi. Jadi maksudnya di rumah nggak perlu dikasih lagi setiap hari karena nanti makin tebel nggak bagus juga. Oke. Nah, itu juga, dok, yang sering ditakutkan para anak-anak atau para ibu-ibu juga nih, dok. Kalau misalnya malah jadi tebel atau bengkak gitu, dok. Itu gimana tuh, dok? Kalau terjadi bengkak setelah disunat? Ya, kejadian bengkak pada saat disunat sih biasa sih ya, bisa saja terjadi, apalagi kalau misalnya dilakukan tindakan blok lokal atau dengan bius lokal ya. Saya kira itu adalah fase dari proses penyembuhan. Bengkaknya biasanya bengkak yang wajar-wajar saja ya. Biasanya nanti 1 minggu akan rilis bengkaknya, akan hilang. Tentunya kan setelah sirkumsisi kita akan berikan obat-obatan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi dan juga obat-obat painkiller untuk menghilangkan rasa nyeri ya. Jadi kalaupun ada bengkak sedikit jaringan subkutis itu hal yang wajar, tidak tidak perlu panik ya. Yang Oke. penting tidak terjadi infeksi. Yang penting tidak terjadi infeksi, betul sekali ya, dok. Nah, ini juga ada yang bertanya nih, dok. Apakah kalau disunat itu mempercepat pubertas? Oh tidak ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya ya dengan disirkumsisi nanti cepat puber gitu. Jadi tidak ada hubungan ya. Jadi puberitas ya hubungannya dengan hormonal, dengan usia. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan sirkumsisi. Sirkumsisi hanya murni untuk kebersihan dan kesehatan organ genital eksternal. Oke, kita sekarang akan Ada satu lagi nih ya, Dokter Frisil. Ada ya. keadaan-keadaan di mana nggak boleh disirkum ya.
Ya, itu apa tuh dok yang paling Ini kan penting? kalau kita tadi bicara tentang indikasi sirkumsisi ya, banyak sekali indikasi medis, indikasi keagamaan, indikasi sosial. Ada juga kontraindikasi sirkumsisi ada, yaitu hal-hal yang tidak boleh disunat. Yang pertama Apa tuh dok? ada fimosis, hipospadi, ya, Hipospadi. hipospadi. Hipospadi adalah di mana lubang kencing atau ostium uretera externum tidak di ujung glans, tapi di bawah. Bisa di subpenis, di batang penis, ataupun di antara subpenis dengan skrotum ya. Sehingga kalau dia kencing tidak ke depan ya, tapi ke bawah. Itu namanya hipospadia. Jadi lubang kencingnya ada di bawah penis, di luar ujung yang normal. Ini adalah keadaan-keadaan hipospadia. Apabila kita temukan keadaan ini, tidak boleh di sirkumsisi ya. Kenapa? Karena kulit prepusium ataupun kulit kulup ini sangat penting diperlukan untuk rekonstruksi operasi hipospadianya. Ya, ini diperlukan. Jadi hati-hati kalau ada hipospadi, tidak boleh dilakukan sirkumsisi. Jadi kita fokus untuk operasi hipospadinya, di mana rekonstruksi untuk menutup operasi pada hipospadi adalah dengan menggunakan prepusium penis. Itu Seperti kontraindikasi graf ya. gitu ya dok? Ya, Seperti graf gitu ya dok? rekonstruksi ya kan nanti dibuat uretra kan. Nah itu tekniknya nanti itu yang diperlukan untuk rekonstruksi, karena biasanya pada hipospadi kan tidak satu operasi, biasanya 1-2 kali operasi. Di luar hipospadi boleh dilakukan. Oke dok, kita mau baca komentar ya. Ya, saya memang ada pengalaman sirkumsisi dari bayi sehari pun saya pernah. Jadi ada adat-adat tertentu yang ingin dilakukan tindakan sirkumsisi pada bayi. Ada juga yang umur 75 tahun, ya, ada yang 60 tahun, ada juga. Biasanya terjadi infeksi yang berulang, ya, di mana terjadi iritasi mukosa yang hebat. Tidak mungkin dia dengan pengobatan antibiotik, kita harus buang prepusiumnya. Setelah dilakukan tindakan prepusium, infeksi yang berulang di daerah mukosa prepusium dan penisnya sembuh. Oke dok, kita mulai baca komentar ya dok. Ini sudah beberapa ada yang ketik pertanyaannya dok. Dari Ed Sebastian Tony, ukuran penis apakah jadi standar? Penis anak kecil pun bisa ya dok? Oh ya, jadi begini ya, ada keadaan-keadaan di mana terjadi mikropenis ya, di mana penisnya kecil, karena biasanya adalah kelainan hormonal pada anak-anak yang obesitas. Nah biasanya kita rujuk atau konsultan dulu dengan andrologi ahli hormon untuk memperbaiki ukuran dari penis. Jika ukurannya sudah cukup, kita bisa lanjutkan dengan tindakan sirkumsisi. Ini pada mikropenis akibat obesitas ya. Kalau ukuran misalnya di luar itu bukan mikropenis ya, tapi normal, kita bisa lakukan sirkumsisi, tidak ada hubungan ya, ada yang ukurannya tidak ada masalah. Begitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, dari Yanti Martinige. Dokter mau tanya untuk perawatan lukanya setelah operasi bagaimana dan pemulihannya kira-kira berapa lama? Ya, Sepertinya perawatan lukanya biasa saja ya. Kita hindari, yang penting adalah kita hindari pasca operasinya itu dengan jangan kotor ya, jangan basah ya. Dan kalaupun kencing diusap aja di ostium uretra externumnya atau di lubang kencing di glansnya, itu aja dibersihkan ya. Pakai kasa steril ya, dengan cairan NaCl atau cairan fisiologis. Kalau orang bilang cairan infus bersihinnya. Begitu. oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, dari Yanti Martinige. Dokter mau tanya untuk perawatan lukanya setelah operasi bagaimana dan pemulihannya kira-kira berapa lama? Sepertinya kita hindari, yang penting adalah kita hindari pasca operasinya itu dengan jangan kotor ya, jangan basah ya. Dan kalaupun kencing diusap aja di ostium uretra externumnya, itu aja dibersihkan ya.
Untuk recovery-nya biasanya 1 minggu ya, 1 minggu kontrol sudah perbaikan bagus. Ya, tadi sepertinya sudah sempat dijelaskan juga ya dok, Ya, membersihkannya yaitu dengan ada minum obat-obatan, membersihkan luka dengan baik, hindari basah, dan perawatannya kurang lebih 1 minggu. Oke dok. Eh, Oke, kita lihat lagi. Sepertinya sudah tidak ada yang mau menanyakan lagi nih dok. Mungkin dokter mau menjelaskan sendiri nih, bagaimana sih dok cara meyakinkan anak supaya mau untuk dilakukan sirkumsisi. Kadang-kadang ini rasa takut pada anak ini sangat berlebihan ya dok, takut disirkumsisi. Gimana nih dok cara ya, meyakinkannya dok? ya biasanya kita pendekatan ke anak bahwa tindakan sirkumsisi adalah suatu tindakan yang apa namanya tidak sehoror yang dipikirkan ya. Jadi dibuat anak menjadi apa namanya menjadi nyaman, ya, tidak ditakut-takuti, ya, dan juga dukungan dari orang tua juga sangat penting untuk memotivasi anaknya mau dilakukan tindakan sirkumsisi. Pada keadaan anak yang ketakutan ataupun yang sulit apa namanya sulit sekali dia untuk dilakukan tindakan, ketakutannya berlebih. Banyak pasien-pasien saya yang anaknya memang takut sekali, saya sarankan dilakukan tindakan sirkumsisi dengan bius total atau bius umum ya, pasien tidur ya seperti biasa. Kalau dia misalnya takut dengan bius lokal ya. Dan persentase pasien-pasien yang dilakukan bius umum sekarang jauh lebih banyak karena satu kenyamanan ya, menghindari trauma saat lokal blok ya, sehingga pasien datang kemudian persiapan baik, tidur, kemudian dilakukan sirkumsisi, bangun, selesai. Jadi traumatiknya tidak ada. Jadi pada anak-anak yang tidak kooperatif bisa dilakukan pilihan dengan narkoso. Begitu. Oke dok. Nah, Pada anak-anak hiperaktif juga, anak-anak yang hiperaktif juga bisa rekomendasi juga dengan pembiusan umum. bius umum, oke dok. Berarti anak yang hiperaktif dan itu harus bius umum ya dok ya. Tapi kalau dia kooperatif boleh bius lokal ya dok ya. Ya, kalau dia kooperatif dan apa namanya banyak anak-anak yang berani, tidak ada masalah ya bisa dengan bius lokal. Nah, ini tepat sekali nih dok. Kebetulan juga, bukan kebetulan juga sih, tapi memang ada ya dok. Di Siloam Bekasi Sepanjang Jaya, ini juga ada nih dok. Paket hitan buat si jagoan. Jadi ada yang dengan bius lokal dan ada yang bius umum. Jadi buat para sobat Siloam ini yang mau membawa anaknya untuk datang ke Siloam untuk disunat, boleh ya dok ya ke Siloam ya. Di Ya, sini ya, kita ya. punya sunat. Kalau ingin dengan dokter Taufik, boleh ya dok, kita boleh langsung chat di IG untuk dibuatkan Ya, appointment, ya, atau ya. telepon hotline Siloam untuk dibuatkan appointment juga, atau bisa langsung datang ya dok ya ke Siloam ya, untuk dibuatkan janji temu dengan dokter. Nah, kira-kira dokter ada di hari apa dan jam berapa nih dok available-nya di Siloam dok? Oh ya, saya kan di Silom full time ya. Jadi tiap hari ada ya dari jam 12 siang sampai jam 7 ya. Jadi tidak ada apa namanya itu jadwal-jadwal yang sudah fix di apa di Poliklinik Silom Hospital Bekasi Sepanjang Jaya. Oke, siap dong. Sobat Siloam gimana sudah mendengar mengenai pentingnya disunat, disirkumsisi, dan amannya disirkumsisi. Jadi kalau Sobat Siloam mau membawa anaknya boleh langsung aja. Oke, terakhir nih dok, ada pertanyaan dari @dd_isanto. Izin tanya dok, ada pantangan makan nggak dok? Nah, sirkumsisi ini ada pantangan nggak dok? Oh ya, pada sirkumsisi tidak ada pantangan makan ya, bebas makan apa saja yang penting sudah
terbiasa. Kadang kan anak yang ada yang alergi makanan-makanan tertentu, yang sebelum sunat pun ada alergi, ya itu aja yang hindari. Tapi kalau secara umum dia tidak ada masalah dengan makanan, silakan aja makan. Kadang gini ya, ada mitos ya, kalau dilakukan operasi ya, misalnya sunat, jangan banyak makan ikan misalnya ya, jangan makan telur ya. Nah, ini mitos ya, karena jantik lukanya tidak cepat sembuh ya. Nah ini mitos ya. Bagaimanapun sirkumsisi atau operasi-operasi yang lain juga perlu nutrisi yang baik. Sedangkan ikan ataupun putih telur itu adalah suatu protein yang akan mempercepat wound healing ya. Jadi tidak ada tantangan, makan aja. Oke, kalau pantangan tidak ada, atau ada nggak sih dok yang dianjurkan sebelum sirkumsisi makan ini dulu, minum ini dulu gitu? Oh, enggak ada persiapan khusus ya. Mungkin kalau bius umum hanya puasa 6 jam, periksa darah ya, faktor pembekuan, faktor pendarahan kita cek ya. Ya pemeriksaan laboratorium yang standar dilakukan sebelum tindakan operasi dengan pembiusan umum agar operasinya safety dan juga lancar ya. Puasa 6 jam. Persiapan yang lain makan khusus misalnya tidak ada. Oke Ya. dok. Puasa ini termasuk puasa makan dan puasa minum ya, jadi tidak makan dan tidak minum 6 jam kalau misalnya akan dilakukan tindakan narkos umum, bius umum. Tapi kalau bius lokal tidak perlu puasa. Oh, tidak perlu puasa. Mungkin kita lakukan pemeriksaan faktor pembekuan darah ya. Oke dok, sepertinya sudah sangat lengkap sekali. Ini perbincangan kita mengenai sirkumsisi. Mungkin Sobat Siloam ini sudah banyak nih mendengar mengenai pentingnya sirkumsisi, amannya sirkumsisi. Mungkin dokter mau menyimpulkan nih dok, sebagian kecil dari sirkumsisi nih untuk mengajak para Sobat Siloam untuk anak-anaknya yuk disirkumsisi untuk keamanan dan kesehatannya dok. Apa nih dok kira-kira kesimpulan Ya, atas kesimpulannya yang mungkin sirkumsisi adalah suatu tindakan membuang kulit kulup atau preputium penis di ujung penis ya, dibuang. Indikasi medisnya adalah sangat banyak manfaatnya, yaitu yang pertama adalah untuk kebersihan ya, yang kedua adalah mengurangi adanya infeksi saluran kemih ya, kemudian menghindari penyakit menular seksual, mengurangi dampak adanya infeksi HIV misalnya ya pada waktu dewasa, dan juga untuk kebersihan yang kita. Dan tindakannya adalah bisa dengan bius lokal dan juga dengan bius umum ya, tidak perlu takut, dan kita melakukan dengan persiapan yang sangat baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja. Oke, terima kasih dokter untuk infonya, untuk bincang-bincang kita kali ini, dan waktunya juga dokter sudah menyiapkan waktu untuk IG Live bersama dengan Siloam. Oke, saya pikir IG Live kita sudahi di sini saja dulu ya dok ya. Terima kasih. Atau ada yang Sobat Siloam ingin masih mau ditanyakan, boleh chat nih di kolom komentar di postingan IG Live kita. Atau message langsung nih ke IG Siloam. Atau mau datang langsung ke sini untuk berbincang langsung dengan Dr. Taufik, boleh ya dok ya? Oke, Ya. terima kasih ya Dr. Priscilia. Ya, terima kasih dokter. Ya, terima kasih buat sahabat Siloam. Sahabat Siloam, ya dok. Ya. Kita akhiri jalan kita. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat. Selamat siang, salam sehat.